Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Aiko Tutria Mega Putri, NIM P0713401926. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Hemoglobin pada Perokok Elektrik di Desa Sedekarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Baik, sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya memberikan salam kepada para Dewan Penguji. Yang pertama ada Ibu Dr. I Gusti Agung Dewi Sarihati, Magister Biomed. Yang kedua ada Dr. Gigi I Gusti Agung Ayu Darmawati, M Biomed. Yang ketiga ada Ibu Niluh Puturinawati, Sarjana Sains. Baik, saya akan memulai presentasi berikut ini. Baik, yang pertama di bab 1 ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat ada manfaat penelitian. Baik, latar belakang dari karya tulis ilmiah ini adalah merokok merupakan suatu perilaku yang sering ditemui di seluruh dunia. Melalui perbaruan teknologi, saat ini terdapat jenis rokok baru yaitu rokok elektrik. Rokok elektrik atau disebut dengan e-rokok adalah suatu perbaruan teknologi yang diupayakan untuk menekan angka perokok tembakau dan beralih ke perokok elektrik. Riskesdas melalui survei selama 30 hari dan mendapati bahwa total 3,1% remaja di Indonesia menggunakan rokok elektrik dengan prevalensi 3% laki-laki dan 11% perempuan. Dan pada tahun 2017, Susenas melakukan survei pada perokok elektrik dan terdapat 2,1 responden yang merokok elektrik di Indonesia. Sekitar 47% dari sampel berumur antara 25 tahun sampai 45 tahun, dan dominan merupakan laki-laki. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengikat besi Fe2+, terdapat dalam eritrosit yang berfungsi sebagai transportasi oksigen dari jaringan yang dikeluarkan melalui paru-paru. Terdapat senyawa karbon monoksida pada rokok elektrik yang dihasilkan dari bahan-bahan kimia yang ada di dalam rokok elektrik yang memiliki pengaruh lumayan tinggi pada hemoglobin, sehingga karbon monoksida dan hemoglobin akan mudah membentuk karboksihemoglobin atau suatu bentuk inaktif dari hemoglobin. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Pramesti tahun 2019 menyatakan 2 dari 14 responden yang berada di Denpasar Barat memiliki kadar hemoglobin yang rendah akibat penggunaan rokok elektrik berdasarkan rentang waktu merokok per hari, usia, serta aktivitas fisik yang dilakukan oleh responden. Berdasarkan latar belakang berikut, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana gambaran kadar hemoglobin pada perokok elektrik di Desa Sedekarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama tujuan umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran kadar hemoglobin pada perokok elektrik di Desa Sedekarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Baik, untuk tujuan khusus ada 3, yaitu yang pertama untuk mencari karakteristik perokok elektrik berdasarkan usia, aktivitas fisik dan kebiasaan merokok atau intensitas merokok per hari pada responden di Desa Sedekarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Yang kedua ada untuk menggambarkan kadar hemoglobin pada perokok elektrik berdasarkan karakteristik responden, yaitu faktor usia, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok atau intensitas merokok per hari di Desa Sedekarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Dan ada tujuan khusus, yaitu yang ketiga ada untuk mengukur kadar hemoglobin pada perokok elektrik di Desa Sedekarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Baik, untuk manfaat penelitian, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca maupun penulis mengenai gambaran kadar hemoglobin pada perokok elektrik dan untuk menambah pengetahuan mahasiswa dalam memeriksa kadar hemoglobin terutama pada subjek perokok ataupun perokok elektrik dan mengenai rokok elektrik. Kemudian ada di bab 2 yaitu tinjauan pustaka, terdapat ada pengertian hemoglobin, mekanisme pembentukan hemoglobin, fungsi hemoglobin, kadar hemoglobin, faktor yang mempengaruhi hemoglobin, dan ada definisi rokok elektrik, komponen rokok elektrik, jenis dan bentuk rokok elektrik, serta kandungan yang terdapat pada rokok elektrik. Kemudian ada definisi anemia, kemudian ada metode pemeriksaan hemoglobin yang terdiri dari salah satunya ada metode Sahli dan metode Sianmet hemoglobin. Baik, seperti yang kita ketahui, hemoglobin merupakan suatu protein tetrametrik dalam eritrosit yang berikatan dengan oksigen dan memiliki tanggung jawab dalam melepaskan oksigen ke dalam seluruh jaringan dalam tubuh. Lalu terdapat beberapa fungsi hemoglobin dan juga
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hemoglobin yang pertama seperti faktor usia, jenis kelamin, tempat tinggal, pola makan dan pola hidup. Baik, dilanjutkan pada bab 3 terdapat kerangka konsep, variabel penelitian, dan definisi operasional. Baik, kerangka konsep pada karya tulis ilmiah ini dapat dilihat pada slide. Kemudian, variabel penelitian dalam penelitian ini adalah kadar hemoglobin seorang perokok elektrik yang ada di Desa Sidokarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Baik, untuk definisi operasional pada penelitian ini, yang pertama ada variabel perokok elektrik, ada kadar hemoglobin, kemudian ada usia atau umur, kemudian ada aktivitas fisik dan kebiasaan merokok. Untuk kadar hemoglobin, pada penelitian ini dengan nilai rujukan pada pria, yaitu yang paling rendah di bawah 13 gram per desiliter, yang kedua ada yang normal dengan kadar hemoglobin 13 sampai 17,5 gram per desiliter, kemudian dengan kadar hemoglobin tinggi yaitu di atas 17,5 gram per desiliter. Kemudian untuk usia dengan skala data rasio, kategori pria yang berusia di atas 18 tahun, kemudian aktivitas fisik dengan kategori sedang dan berat, kemudian intensitas merokok elektrik per hari dengan kategori sedang dan kategori berat. Kemudian pada bab 4 dijelaskan jenis penelitian, dan waktu penelitian, kemudian ada populasi dan sampel penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data pada karya tulis ilmiah ini. Tempat penelitian pada penelitian ini adalah di Desa Sidokarya, Kecamatan Denpasar Selatan, dan kemudian sampel tersebut akan diteliti di laboratorium Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Untuk waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2022. Waktu tersebut digunakan dimulai dari penyusunan usulan penelitian atau proposal penelitian sampai dengan penyetoran karya tulis ilmiah. Kemudian untuk populasi dan sampel penelitian, populasi penelitian pada penelitian ini adalah masyarakat berjenis kelamin laki-laki pengguna rokok elektrik yang berasal dari Desa Sidokarya, Kecamatan Denpasar Selatan yang berusia di atas dari 18 tahun. Kemudian untuk sampel penelitian pada penelitian ini menggunakan 30 orang laki-laki yang menggunakan rokok elektrik yang berasal dari Desa Sidokarya. Untuk teknik sampling pada penelitian ini menggunakan simple random sampling atau subjek dipilih secara acak dan berpeluang untuk menjadi responden. Lalu dan ada juga teknik purposive sampling dengan responden sudah ditargetkan yang menggunakan rokok elektrik dan untuk diambil sampelnya. Kemudian untuk kriteria inklusi pada penelitian ini adalah laki-laki yang berusia di atas 18 tahun, bertempat tinggal di Desa Sidokarya, Kecamatan Denpasar Selatan, menggunakan rokok elektrik sehari-hari, sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki penyakit bawaan seperti asma, penyakit jantung, penyakit kardiovaskuler, dan penyakit kronis lainnya. Kemudian bersedia untuk menjadi responden dan ikut serta dalam kelancaran penelitian ini. Kemudian kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah tidak menggunakan rokok konvensional dan tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Baik, untuk jenis pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang di mana data tersebut memuat nama, umur, jenis kelamin, aktivitas fisik responden, serta rentang merokok elektrik per hari dari responden. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan responden, penandatanganan inform consent oleh responden, lalu pengisian kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan bab 5, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidokarya, Kecamatan Denpasar Selatan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat 1 Bali, nomor 57 tahun 1982, tanggal 1 Juni 1982, dan Desa Sidokarya merupakan bagian dari Kecamatan Denpasar Selatan. Wilayah kota Denpasar dibagi
wilayah kota Denpasar bagian selatan. Per Desember tahun 2013, terdapat sebanyak 13.361 jiwa yang ada di Desa Sedekarya, yang terdiri dari 6.928 jiwa penduduk laki-laki dan 6.703 jiwa penduduk perempuan. Baik, untuk hasil penelitian dari karakteristik responden, subjek dalam penelitian ini adalah perokok elektrik di Desa Sedekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian ini seperti tidak merokok konvensional, tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, dan tidak sedang dalam keadaan sakit atau memiliki penyakit bawaan seperti leukemia, anemia, autoimun, penyakit kardiovaskular, dan penyakit-penyakit lainnya. Rokok elektrik yang menjadi sampel terdapat 30 orang. Kemudian, karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada slide. Sebanyak responden dengan rentang umur 18 sampai 25 tahun sebanyak 19 orang dengan persentase 63,3%. Kemudian dengan rentang usia 26 sampai 30 tahun dengan jumlah 11 orang dengan persentase 36,7%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan aktivitas fisik terdapat 30 orang dengan dibagi dengan aktivitas fisik sedang sebanyak 19 orang dengan persentase 63,3% dan aktivitas fisik berat sebanyak 11 orang dengan persentase 36,7%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan intensitas merokok per hari. Yang pertama, dengan kategori sedang, yaitu sebanyak 3-11 kali per hari dengan jumlah 16 orang dengan persentase 53,3%. Kemudian dengan kategori berat, dengan kebiasaan merokok 12-20 kali per hari dengan jumlah 8 orang dengan persentase 26,7%. Kemudian dengan kategori sangat berat, yaitu di atas 20 kali dengan jumlah 6 orang dan persentase 20%. Kemudian, hasil pemeriksaan kadar hemoglobin pada perokok elektrik di Desa Sedekarya didapatkan hasil sebagai berikut. Perokok elektrik dengan kadar hemoglobin rendah didapatkan sebanyak 6 orang atau 20%. Dan sebanyak 24 orang atau 80% mempunyai kadar hemoglobin normal dan tidak ada responden dari Desa Sedekarya yang mempunyai kadar hemoglobin tinggi. Kemudian kadar hemoglobin berdasarkan karakteristik usia sebanyak 2 orang dengan rentang usia 18-25 tahun mempunyai kadar hemoglobin rendah dan sebanyak 4 orang dengan rentang usia 26-30 tahun memiliki kadar hemoglobin rendah. Kemudian kadar hemoglobin berdasarkan karakteristik aktivitas fisik didapatkan sebanyak 3 orang yang melakukan aktivitas fisik sedang mempunyai kadar hemoglobin rendah dan 3 responden yang melakukan aktivitas fisik berat mempunyai kadar hemoglobin rendah. Kemudian kadar hemoglobin berdasarkan karakteristik intensitas merokok per hari. Yang pertama, yang menggunakan rokok elektrik 3-11 kali per hari didapatkan kadar hemoglobin rendah sebanyak 3 responden. Kemudian penggunaan rokok elektrik per hari sebanyak 12-20 kali didapatkan responden dengan kadar hemoglobin rendah sebanyak 2 orang. Dan di atas 20 kali didapatkan kadar hemoglobin rendah sebanyak 1 orang. Baik, pembahasan dari hasil penelitian ini, hasil data yang sudah tersaji untuk pemeriksaan kadar hemoglobin memaparkan perokok elektrik di Desa Sedekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, terdiri dari 30 responden dan terdiri dari 24 orang atau 80% memiliki kadar hemoglobin normal dan terdapat 6 orang atau 20% memiliki kadar hemoglobin rendah dan tidak terdapat perokok elektrik dengan kadar hemoglobin tinggi. Berdasarkan data tersebut, sebagian besar dari responden perokok elektrik di Desa Sedekarya memiliki kadar hemoglobin normal. Kadar hemoglobin pada perokok elektrik di Desa Sedekarya berdasarkan kategori usia dapat dijabarkan. Kategori usia dibagi menjadi 3, yaitu 18-25 tahun, kemudian 26-30 tahun, dan di atas 30 tahun. Hasil pemeriksaan kadar hemoglobin pada perokok elektrik pada penelitian ini terdapat 6 orang yang memiliki kadar hemoglobin rendah
Dan jumlah kadar hemoglobin rendah ditemukan pada kategori usia 18-25 tahun sebanyak 2 orang atau 10,5% dan pada usia 26-30 tahun sebanyak 4% atau 36,4%. Kemudian, berdasarkan aktivitas fisik dilihat pada tabel 7 sebelumnya, menunjukkan dari 19 responden yang melakukan aktivitas fisik sedang, didapatkan hasil kadar hemoglobin rendah sebanyak 3 responden atau 15,8% dan kadar hemoglobin normal sebanyak 8 orang atau 72,7%. Kemudian, kadar hemoglobin pada perokok elektrik di desa Sedekarya berdasarkan intensitas penggunaan rokok elektrik per hari didapatkan pada tabel 8 dapat dilihat responden yang menggunakan rokok elektrik 3-11 kali per hari sebanyak 16 responden dengan kadar hemoglobin rendah sebanyak 3 responden atau 18,8% dan kadar hemoglobin normal sebanyak 13 orang atau 81,3%. Hasil dari penelitian ini tidak didapat hubungan yang berarti antara kadar hemoglobin pada perokok elektrik. Hal ini didukung oleh penelitian Syahfaini pada tahun 2013 yang memperlihatkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan kadar hemoglobin. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Amelia dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara derajat merokok dengan kadar hemoglobin. Hasil dari beberapa penelitian ini menunjukkan lebih banyak responden yang memiliki kadar hemoglobin normal. Namun, meskipun terdapat hanya 20% perokok elektrik dengan kadar hemoglobin rendah pada penelitian ini, penurunan kadar hemoglobin pada perokok elektrik tersebut juga berisiko mengalami anemia. Senyawa karbon monoksida akan berikatan dengan separuh hemoglobin dari total hemoglobin dalam darah, sehingga dapat mengurangi kinerja hemoglobin membawa oksigen darah sebesar 50% yang menyebabkan kadar hemoglobin menjadi lebih rendah dari kadar normal. Maka, dapat dikatakan secara tidak langsung, rokok elektrik dapat menyebabkan kadar hemoglobin seseorang menurun. Baik, kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran kadar hemoglobin pada perokok elektrik di Desa Sedekarya, Kecamatan Denpasar Selatan dapat disimpulkan hasil sebagai berikut. Pemeriksaan kadar hemoglobin berdasarkan karakteristik responden kategori usia, aktivitas fisik, dan berdasarkan intensitas penggunaan rokok elektrik per hari, rata-rata memiliki kadar hemoglobin normal. Pemeriksaan kadar hemoglobin pada pria yang menggunakan rokok elektrik di Desa Sedekarya, Kecamatan Denpasar Selatan terdapat 20% pria pengguna rokok elektrik memiliki kadar hemoglobin rendah. Berdasarkan kategori usia, kadar hemoglobin rendah ditemukan lebih banyak pada perokok dengan usia 26-30 tahun atau sebanyak 36,4%. Berdasarkan aktivitas fisik, kadar hemoglobin rendah lebih banyak ditemukan pada perokok elektrik yang melakukan aktivitas fisik sedang atau sebanyak 63,3%. Dan berdasarkan penggunaan rokok elektrik per hari, kadar hemoglobin rendah lebih banyak ditemukan pada perokok yang menggunakan rokok elektrik 3-11 kali per hari atau sebanyak 53,3%. Baik, berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut kepada perokok elektrik. Yang pertama, peneliti berharap perokok elektrik dapat selalu menerapkan pola hidup sehat dan mengurangi intensitas penggunaan rokok elektrik per hari. Pola hidup sehat dapat diterapkan seperti mengonsumsi buah dan sayur, tidur dengan jam yang teratur, dan berolahraga yang cukup minimal 2 kali dalam seminggu dengan durasi paling lama sebanyak 30 menit. Kemudian, harapan peneliti untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa hendaknya melihat faktor-faktor penyebab hemoglobin lainnya yang tidak dapat dilihat pada penelitian kali ini, seperti tempat tinggal responden dan asupan gizi responden, serta melakukan studi mendalam mengenai pengaruh karbon monoksida dalam darah, khususnya pada kadar hemoglobin. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan dari pembacaan, pembicaraan maupun materi. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan Om Santi 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 Om.